Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16, topik 4 dengan judul Sel Darah pada Manusia dalam Bidang Farmasi dan Penyakitnya. Saya Almira bersama teman-teman saya, Hirzi, Vika, Zakia, Hasya, dan Kashifa akan memaparkan materi ini. Berikut adalah 6 topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah definisi dan karakter sel. Apa itu sel? Tentunya, sel adalah unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan manusia. Tubuh organisme tersusun atas sel. Nah, yang akan kami bahas pada hari ini adalah sel manusia yang merupakan organisme multiseluler. Nah, di dalam sel ada banyak organel-organelnya. Yang pertama ada nukleus, berisi DNA yang berfungsi untuk mengarahkan sintesis protein. Yang kedua ada nukleolus, memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Ada juga sitoplasma yang mengandung struktur berupa organel kecil. Ada badan Golgi yang membentuk kantung untuk sekresi. Ada retikulum endoplasma yang membuat protein dan lemak. Retikulum endoplasma yang halus berfungsi untuk mengemas produk yang dihasilkan RNA kasar dalam sebuah vesikel transport yang selanjutnya dibawa ke badan Golgi, sedangkan yang kasar mengandung ribosom dan berfungsi untuk menghasilkan protein, misalnya hormon dan enzim. Lalu ada membran plasma yang melindungi sel agar isi sel tidak keluar, juga tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi. Lalu ada juga ribosom yang berperan penting dalam proses sintesis, mitokondria sebagai generator penghasil energi, lisosom sebagai pencernaan intrasel karena mengandung enzim hidrolitik, dan sentriol yang membantu pembelahan sel dengan memfasilitasi pemisahan kromosom. Nah, menurut De Robertis et al. Tahun 1975, sebuah sel harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya memiliki membran plasma, mengandung materi genetik, dan mengandung mesin biosintesis tempat di mana sintesis berlangsung. Baik, selanjutnya ada tipe-tipe sel manusia. Semua tipe sel manusia yang berbeda-beda sebenarnya identik secara genetik. Karena pada dasarnya sel itu punya gen yang sama. Ya, kayak sel kulit dengan sel mata, sel pankreas, sel otot, nah itu semuanya gennya sama. Nah, bisa terjadi perbedaan tipe-tipe seperti itu karena ada perbedaan dalam regulasi gennya. Nah, diperkirakan ada lebih dari 200 tipe sel di dalam tubuh manusia. Nah, ini ada beberapa contoh di antaranya yang sering kita lihat. Di sini saya baca. Nah, cuma di presentasi kali ini kami akan berfokus hanya pada sel darah. Nah, darah itu adalah cairan khusus dalam tubuh manusia di sistem sirkulasi yang punya fungsi mengangkut oksigen, mengangkut sel dan antibodi, dan menjaga suhu tubuh. Sel darah ini terdiri atas dua komponen. Yang pertama plasma dan elemen seluler. Nah, elemen seluler itu yang kita lihat itu sel darah merah, sel darah putih, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambaran besarnya, gambaran luasnya. Nah, yang pertama plasma darah. Plasma darah itu adalah lipid matriks yang mensuspensi sel-sel darah di dalam tubuh kita. Jadi tugasnya plasma darah ini sebagai transport sel-sel darah di dalam tubuh. Nah, plasma darah ini mengisi 55% volume darah di dalam tubuh kita. Ya, plasma terdiri dari air, ion, dan plasma protein. Selanjutnya elemen seluler. Elemen seluler yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Punya fungsi utama sebagai transport oksigen. Nah, karakteristik yang mungkin yang khas dengan sel darah merah ini bentuknya yang konkav kayak gini, yang agak curung di tengah. Nah, ini bertujuan untuk memberikan ruang lebih pada hemoglobin. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Leukosit berfungsi sebagai pertahanan untuk melawan infeksi. Normalnya 1 mikroliter sampel darah mengandung 5.000 sampai 10.000 sel darah. Nah, ini ada tipe-tipe sel darah putih. Dibagi dua, ada granulosit dan agranulosit. Nah, yang granulosit dibagi menjadi 3, ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Fungsinya seperti ini. Dan agranulosit
terdiri atas limfosit dan monosit. Nah, elemen seluler yang terakhir adalah platelet atau trombosit. Platelet ini sebenarnya bukan sel, tapi lebih kepada kepingan-kepingan kecil sel yang berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah, menutup luka, dan mencegah darah keluar. Penyakit yang terjadi karena kerusakan sel darah. Yang pertama ada anemia. Anemia ini merupakan penyakit gangguan darah karena kurangnya produksi sel darah merah, sehingga jumlah sel darah merah dalam tubuh menjadi berkurang. Hal ini bisa kita lihat pada gambar yang saya tunjukkan. Anemia juga bisa disebabkan oleh kerusakan sel darah merah. Yang pertama, anemia karena keturunan. Hal ini bisa terjadi ketika orang tua yang mengidap anemia mewariskan gen anemia pada anaknya. Contohnya adalah sel sickle anemia. Struktur sel darah merah yang berubah membuat sel darah merah menjadi lebih rapuh dan berumur pendek. Yang kedua, anemia hemolitik autoimun terjadi karena golongan darah yang tidak kompatibel. Ini bisa terjadi pada saat ibu hamil ber-RH negatif mengandung janin yang memiliki RH positif. Tubuh sang ibu akan menghasilkan suatu antibodi yang dapat menyerang sel darah merah dari sang janin. Kemudian yang terakhir, anemia hemolitik autoimun, yaitu kekeliruan sistem kekebalan tubuh yang mengidentifikasi sel darah merah sebagai suatu ancaman. Kemudian berikut ini adalah gejala-gejala dari anemia. Gejala ini disebabkan karena kurang optimalnya peredaran oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian pengobatan dan pencegahan. Pengobatan yang pertama ada transfusi darah yang dapat meningkatkan jumlah eritrosit dalam tubuh. Yang kedua, obat kortikosteroid yang menekan sistem kekebalan tubuh sehingga tidak dapat menyerang sel darah merah. Kemudian yang terakhir, eritropoietin, yaitu obat yang membantu sum-sum tulang menghasilkan lebih banyak sel darah merah. Dan pencegahannya, kita dapat mengonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, atau asam folat yang baik bagi kesehatan sel darah merah. Kemudian penyakit kedua adalah leukemia atau kanker darah. Leukemia ini bisa terjadi karena pembelahan sel darah putih yang tidak terkontrol secara terus-menerus. Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar yang saya tunjukkan ini. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena adanya mutasi DNA pada leukosit. Mutasi itu terbagi menjadi dua, yaitu proto-onkogen menjadi onkogen dan mutasi tumor suppressor gen. Adapun gejala dari leukemia ini yang paling umum adalah mimisan yang berulang dan gejala lainnya yang terdapat pada PPT. Berikut ini adalah gambaran sederhana dari mutasi proto-onkogen menjadi onkogen dan mutasi tumor suppressor gen. Pada intinya, mutasi pada kedua gen ini membuat pembelahan sel menjadi tidak terkontrol secara terus-menerus. Pengobatan dan pencegahan leukemia. Pencegahan yang dapat kita lakukan antara lain, hindari paparan bahan kimia seperti benzena, karena benzena ini bersifat karsinogen yang dapat menstimulus pertumbuhan sel kanker. Kemudian hindari radiasi sinar X, hindari rokok atau berhenti merokok, hingga mengonsumsi makanan bergizi yang seimbang. Adapun pengobatan yang dapat dilakukan, yang pertama kemoterapi. Kemo berarti kimia, terapi berarti obat-obatan. Ya, ini pengobatan yang menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker yang diminum secara oral melalui mulut atau melalui injeksi pena disuntikan melalui pembuluh darah. Dan kemudian ada terapi radiasi menggunakan radiasi tingkat tinggi untuk merusak dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Transplantasi stem cell, yaitu transplantasi menggantikan sum-sum tulang yang terjangkit leukemia dengan sum-sum tulang yang sehat. Trombositopenia. Apa itu trombositopenia? Trombositopenia adalah kondisi saat jumlah keping darah atau trombosit rendah di bawah nilai normal. Trombosit berperan untuk menghentikan pendarahan saat terjadi luka atau kerusakan di pembuluh darah. Kurangnya jumlah trombosit dapat menyebabkan darah sulit membeku. Normalnya jumlah trombosit pada darah adalah sebanyak 150.000 hingga 450.000 sel per mikroliter darah. Penyebab trombosit yaitu penumpukan trombosit di limpa, peningkatan penghancuran trombosit, serta gangguan pada sum-sum tulang yang dapat disebabkan oleh menderita anemia aplastik, kurangnya zat besi pada tubuh, serta pengobatan kanker seperti kemoterapi dan radiasi.
Gejala trombositopenia yaitu adanya purpura. Kemudian terdapat ruam dengan titik-titik kecil yang biasanya berwarna merah, mimisan, gusi berdarah, serta perdarahan dari luka yang berlangsung dalam waktu lama. Dalam kasus yang lebih serius, yaitu adanya darah pada tinja, adanya darah di dalam urin, serta muntah darah dengan warna darah yang sangat gelap. Pengobatan yang dapat dilakukan adalah, yaitu pertama transfusi darah atau trombosit, kemudian pemberian kortikosteroid, serta pemberian imunoglobulin. Cara mencegahnya yang pertama, hindari obat-obatan yang mengencerkan darah dan meningkatkan risiko pendarahan. Kemudian membatasi olahraga yang dapat menyebabkan cedera, memar, dan pendarahan. Yang keempat, yaitu hemofilia. Apa itu hemofilia? Hemofilia adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pendarahan karena kekurangan faktor pembekuan darah, sehingga pendarahan berlangsung lebih lama saat tubuh mengalami luka. Protein yang menjadi faktor pembeku darah membentuk jaring penahan di sekitar platelet, sehingga dapat membekukan darah dan pada akhirnya menghentikan pendarahan. Namun, pada penderita hemofilia, kekurangan protein yang menjadi faktor pembeku darah tersebut mengakibatkan pendarahan terjadi secara berkepanjangan. Apa saja gejalanya? Yaitu adanya pendarahan pada hidung. Kemudian ada pendarahan pada luka yang sulit berhenti. Kemudian ditemukannya darah pada urin dan feses, mudah mengalami memar, serta pendarahan pada sendi yang ditandai dengan nyeri dan bengkak pada sendi siku dan lutut. Pencegahannya yaitu lakukan kontrol rutin ke dokter untuk memantau kondisi hemofilia dan kadar faktor pembekuan yang dimiliki oleh pasien. Kemudian hati-hati ketika mengonsumsi obat yang dapat mempengaruhi proses pembekuan darah, seperti aspirin. Pengobatannya ada dua macam, yaitu pengobatan pencegahan atau profilaksis. Pengobatan biasanya diberikan dengan cara disuntik. Tujuannya adalah mengurangi risiko terjadinya pendarahan mendadak atau spontan pada pengidap hemofilia tingkat berat. Pengobatan ini umumnya berlangsung seumur hidup. Obat yang digunakan biasanya berupa konsentrat faktor pembeku atau partikel pembeku darah buatan. Fungsinya adalah menggantikan faktor pembeku darah yang jumlahnya terlalu sedikit pada pengidap hemofilia. Yaitu, kemudian ada pengobatan segera atau on demand. Pertama ada desmopressin. Obat hormon desmopressin bekerja dengan cara mendorong tubuh agar menghasilkan lebih banyak faktor pembeku darah. Obat ini kadang diberikan sebelum prosedur pencabutan gigi atau operasi kecil lainnya untuk mencegah pendarahan berlebih. Kemudian ada antifibrinolitik. Obat ini efektif bekerja mengurangi pendarahan berlebih, terutama ketika terjadi mimisan. Lalu yang selanjutnya ada obat yang memiliki mekanisme memengaruhi kehidupan sel darah. Yang pertama ada antibiotik. Antibiotik adalah obat yang mempengaruhi jumlah sel darah dan digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Berdasarkan kemampuan menghambat atau membunuh bakteri, antibiotik digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu bakteriostatik yang merupakan obat mencegah pertumbuhan bakteri dan bakterisidal yang merupakan obat yang membunuh bakteri. Setiap obat tentu saja memiliki kegunaan dan juga efek samping. Efek samping dari antibiotik salah satunya adalah dapat menyebabkan kelainan darah seperti leukopenia atau menurunnya jumlah sel darah putih dan trombositopenia atau jumlah trombosit yang terlalu rendah. Salah satu respon tubuh terhadap infeksi adalah dengan terjadinya peningkatan leukosit untuk melawan infeksi tersebut. Dengan pemberian antibiotik yang sesuai, maka infeksi dapat teratasi dan jumlah sel darah putih menurun. Nah, jika infeksi bakteri menyebabkan terjadinya leukositosis, di mana jumlah sel darah putih terlalu banyak, maka cara yang tepat untuk menurunkan leukosit adalah dengan mengonsumsi obat antibiotik untuk infeksi. Tetapi jenis antibiotik yang dipakai pun harus disesuaikan dengan kasus infeksi yang terjadi, karena antibiotik untuk infeksi di suatu organ itu cenderung akan berbeda dengan antibiotik untuk infeksi di organ yang lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh jenis antibiotik yang memiliki efek supresi sumsum tulang sehingga dapat mencetuskan penurunan jumlah leukosit, eritrosit, dan juga trombosit, meski kejadian ini tidak selalu terjadi pada semua kasus dan tidak semua antibiotik mempunyai efek seperti ini. Yang pertama ini ada chloramphenicol. Obat ini tersedia dalam bentuk obat tetes, salep, tablet, kapsul, sirup, serta suntik. Dan yang kedua ada thiamphenicol yang tersedia dalam bentuk kapsul, kaplet, dan juga sirup kering. Lalu yang selanjutnya ada antikoagulan. Antikoagulan adalah obat yang mengobati penyakit gangguan pada sel darah. Obat ini berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah dan juga membantu mencegah perburukan kondisi pada penggumpalan darah yang sudah terjadi.
Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja protein yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Antikoagulan sendiri biasanya digunakan pada orang yang memiliki gangguan pembuluh arteri dan vena yang membuat orang tersebut berisiko tinggi untuk mengalami pembentukan bekuan darah. Pembekuan darah merupakan proses yang berperan penting untuk menghentikan perdarahan jika terjadi luka. Namun, apabila darah yang membengkak dan mengumpal itu terjadi di otak, jantung, ataupun paru-paru, itu justru berbahaya karena dapat menyumbat atau menghentikan aliran darah ke organ tersebut. Pembuluh darah yang tersumbat dapat membuat berbagai jaringan tubuh menjadi kekurangan oksigen dan akibatnya jaringan tubuh tertentu bisa menjadi rusak dan mati sehingga dapat menimbulkan penyakit yang serius. Seperti pada gambar, ini yang di kiri itu adalah stroke dan yang kanan itu terkena serangan jantung. Lalu ada beberapa jenis obat yang masuk ke dalam kelompok antikoagulan. Yang pertama ini ada warfarin, lalu ada heparin, lalu ada apixaban, ada dabigatran, dan ada edoxaban, fondaparinux, dan yang terakhir ada rivaroxaban. Selanjutnya ada obat anti kanker. Pengobatan kanker telah dilakukan secara intensif, yaitu pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi. Kemoterapi adalah cara pengobatan dengan menggunakan senyawa kimia yang bekerja langsung pada sel kanker. Dokter akan menyuntikkan obat ke dalam pembuluh darah pasien ataupun dapat dikonsumsi secara oral, lalu bekerja dengan cara menghambat pembelahan sel dan merusak DNA sel kanker. Hal ini mempengaruhi darah pada efek samping serta interaksi obatnya. Berikut beberapa contoh obat anti kanker. Yang pertama, cyclophosphamide. Dalam interaksinya, peningkatan terjadinya kelainan darah jika digunakan dengan ACE inhibitor, natalizumab, zidofudin, atau diuretik thiazid. Kemudian dapat memberikan efek samping obat seperti anemia yang bisa ditandai dengan lemas dan kulit pucat. Selanjutnya ada vincristine. Pada interaksi obat, peningkatan resiko terjadinya penggumpalan darah jika digunakan bersama tamoxifen. Peningkatan efek myelotosisi jika digunakan bersama zidofudin, clozapine, atau deferripron. Selanjutnya ada capecitabine. Interaksi obatnya, peningkatan risiko terbentuknya penggumpalan darah yang bisa berbahaya jika digunakan dengan thalidomide. Peningkatan risiko terjadinya pendarahan jika digunakan dengan warfarin atau dikumarol. Peningkatan efek bisa memicu timbulnya efek samping seperti anemia jika digunakan dengan asam folat atau suplemen zat besi. Sekian dari presentasi kami, kelompok 16. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.